beres wis. Ya udah. Beres Ya. Langsung ya. Oke, 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, orang-orang lama. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana. Bro Ayung ini nanti yang akan berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Betul. Terima kasih banyak. Bro Ayung, Iya. apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah siap. Siap ya. Oke, ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Hari Cerita ini apa, dari siapa, orang mana, umurnya berapa? Umurnya berapa? Jenis kelamin. Baiklah. nggak lupa nggak bawa kopi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah tanggung. Ya, ini ada sebuah Di tengah cerita. aja. Ya, ada sebuah cerita dari Mas Untung. Mas Untung. Mas Untung. Ya, kalau dari namanya sih, kalau dari namanya itu bagusnya banyak untungnya ya. Tapi orang kehidupan kan kadang-kadang namanya tinggal sebuah nama, Bi. Iya. Cuma Kadang namanya- untung, kadang rugi gitu ya. Kadang-kadang ada untung, ada rugi, tapi kan doa begitu. Itu nama panjangnya untung kan untung rugi. Untung rugi Susanto. Untung rugi Susanto. Baiklah, Mas Untung itu mengisahkan, dan saya tahu banget dia siapa, tapi nggak begitu tahu. Angel ya. Artinya begini, dia itu pernah menikah dulu, Mas Untung. Garuk-garuk gini sih. Ups. Kalau nggak di kamera saya cium, nggak di. Itu di kamera. Sebenarnya grogi, Bi. Gimana? Lama nggak syuting soalnya. Enggak, Mas Untung itu dulu itu satu madrasah sama saya dulu. Ya diceritakan, kalau di kampung saya kan madrasah wajib gitu ya. Tahun 90-an kayaknya. 90-an begitu, iya. Kenal lagi madrasah. Kalau SD enggak, kayaknya dia itu kakak kelas. Kakak kelas, tapi dia bukan di SD, di MI, Madrasah Ihsaniyah. Ibtidaiyah. Oh, Ibtidaiyah. Ibtidaiyah, betul. Kemudian ketemu udah gede lagi, udah gede begitu ya, udah dewasa, sama-sama sudah tuwir lah. Cuman beliau tak kira belum ini, orang dia kan memang ganteng banget ya, dari dulu lagi zaman-zamannya masih bebas dulu, Bi. Yang gaya-gayaan gitu, rambut itu panjang. Ya ganteng ketangguh. Gantengnya tuh maritis lah gitu ya. Gantengnya Tumaritis, dan terkenal Tumaritis itu dibagi 3 bagian. Yang satu itu mada wong awagan gitu ya, orang-orang tani. Yang tempat kami itu orang-orang dagang. Yang wetan itu kumpulannya orang ganteng sama cantik. Nggak tahu kenapa kayak gitu emang, Bi. Dan banyak itu Santero, Tegar itu banyak yang megang Tumaritis bagian situ. Oh gitu ya. Untuk orang gantengnya. Iya. Tapi pakai klinik. Banyak kan seperti itu. Nggak pede, mereka tetap pakai ajian apa gitu. Katanya seperti itu. Nah, Mas Untung itu termasuk yang nggak pakai klinik, tapi emang ganteng dari lahir. Penjelasannya berlibet ya. Tapi ya gitu, lagi zaman-zaman itulah, zaman-zaman masih bebas, masih orang itu minum-minuman apa itu, orang-orang yang gendong-gendong itu bebas lah di jalanan. Tahun-tahun begitu. Musik juga masih cadas semua kan, ya. Nah itu dia udah rambutnya udah panjang, ganteng, putih, bangir begitu ya. Kalau sekarang ya kayak orang-orang hari begitu ya. Itu belakangan ketemu lagi 2 tahun yang lalu, ternyata sudah menikah, itu orang Betawi dan sudah bercerai pula. Nah kemudian kan dia menduda terus pulang kampung karena katanya di Kulon udah gerah, pengen ngasap di kampung apa aja. Taunya punya keahlian nukang. Punya keahlian nukang, dan memang kayak orang sekereng itu dan musisi dan apa aja ternyata nukang gitu loh. Aku mau mencontoh, maksudnya dia bisa banting setir, bisa bertahan seperti itu kan bagus ya. Enggak ngelalu begitu kan. Aku senang yang digitunya, dia mau nukang mau apa. Tahu-taunya telah menikah pula. Waktu itu kan duda gitu ya. Terus menikah lagi. Aku nggak ketemu lagi berapa bulan. Totalnya menikah dengan seorang yang aku kenal juga. Cerita kalau misal dia itu nikah, sebenarnya awalnya bukan masalah cinta, tapi aku ngelihat si cewek tersebut ya. Kalau cantik sih kamu juga ngelihat kan, Yung, cantik. Iya, aku paham. Tapi aku nggak ngerti ada orang cantik di sudut sana, karena memang tempatnya ada jelas sepi. Di Tumaritis, tapi banyak kebun-kebun dekatnya makam gitu. Dan adanya siapa aku nggak kenal. Kamu menikah sama itu? Iya, awalnya kasihan ya, Wong. Waktu itu kan saya lagi main ke tempat teman, terus ada orang kesurupan. Itu bener-bener kayak ngamuk-ngamuk, rambut dijiwok-jiwok. Saya nggak ngerti kalau misalnya itu cewek.
Ya zaman itu ya masih banyak orang gondrong, masih itu aja masih gondrong katanya begitu. Dia ngertinya cowok ngamuk-ngamuk di kebun, apa guling-guling sana kan. Terus kayak mau nyakitin orang. Akhirnya saya nggak jauh, kan penasaran nengokin, taunya cewek. Taunya cewek, terus masih sendiri juga. Dan omong-omong dari tetangga sekitar, dia emang kayak gitu dari kecil, sering banget kesurupan kayak gitu loh. Kalau misalnya sendiri pikiran ada ngenes, ngeblank, udah pasti jadi. Nah, tapi kan kesurupan kayak apa ya, waktu itu ada yang nyembuhin ya mbah atau siapalah di situ, aku nggak paham. Kata Mas Untung itu dohirnya tetap sakit, dohir itu tetap sakit, ada penyakit lah, entah semacam asma atau sakit kepala yang begitu. Kok tangga nggak ada yang respect, nggak nganterin kemana gitu, apa ke dokter. Orang tuanya juga tinggal orang tua yang perempuan, katanya begitu. Akhirnya saya, yuk kalau mau ikut saya aja yuk, tak anterin kayak gitu. Saya bawa motor, kebetulan aku punya megang duit, tak anterin ke dokter lah. Dari situlah akhirnya aku menikah. Dan setelah menikah itu ternyata nggak segampang yang kata orang lah, harus bojon dong nanti berubah, kalau udah menikah nanti berubah. Yang cewek yang biasa kesurupan udah ada suaminya, belis-belis pun berubah jadi cowok gitu. Iya, berubah jadi cowok. Enggak, maksudnya si belis-belis yang biasa ngerasukin atau nggak betah, udah ada cowoknya. Terus Tirto Kamandanu biasa udah ada air yang lain yang masuk ke tubuhnya, kan berbeda begitu. Orang tambah parah, sering kayak gitu terus. Bahkan ini sampai sekarang kan aku udah punya anak itu, jenengan tahu sendiri itu ada 4-5 tahunan lah segitu. Anaknya sendiri 4-5 berapa? Ya 5 tahun katanya gitu. Itu bukannya cuma ibunya, anaknya juga sering kena, kayak udah gandengannya begitu loh. Apalagi kalau wayah-wayah yang angel, misalnya jam-jam habis asar keluar, hampir dipastikan mesti kesurupan. Kalau enggak meriang, malamnya itu bocah molak-malik, kalau enggak ibunya. Kadang-kadang si anak itu nangis pengennya nenen, dinenenin juga enggak mau. Ketur banget aku. Nah, kemarin ada cerita yang, kalau yang lalu-lalu enggak terlalu deh, kalau yang kemarin itu bisa dibilang agak parah. Karena apa? Saya kan tukang ya, sekarang tukang walaupun bukan yang megang proyek, ikut-ikutan masang bata atau apa, udah alhamdulillah sebenarnya ada kerjaan gitu. Terus kemarin ada di Tegal sana bagian pesisir, ada juga bagian wetan pol. Saya itu kendaraan juga nggak komplit, takutnya kan ketangkep polisi. Walaupun sekarang dipoto, saya pakai plat nomor lain, nanti yang kena orang lain kan kasihan. Ya terus primen Mas, ada bongkaran rumah di samping rumah saya sendiri, cuman kalingan kebon. Cuman itu rumah udah nganggur, berarti suwung itu mau 25 tahun, mau 25 tahun, rumah tua. Orang ininya aja kalau aku lewat itu kelihatan ada pagar bambu, terus ke sana itu pelatarannya gedebuk-gedebuk pisang kayak gitu loh. Pisang, baru rumah itu agak jauh. Tapi rumahnya rumah udah model-model tahun berapa lah kayak gitu, yang bata-batanya itu double 2 begitu. Ini yang didatengin Niluh bukan sih? Bukan. Oh bukan tempat itu ya? Iya, kalau itu masih utuh sih. Terus kayaknya tertutup. Tetap dipagerin, ada yang punya begitu, diurusin, maksudnya seperti itu. Tapi ini kan niatnya mau dibugar, mau di-rebuild loh, dibangun ulang kayak gitu. Akhirnya saya termasuk, karena tetangga ya yang lain pada sibuk, saya ikut ngancurin rumah tersebut, ikut nyopot-nyopotin bata dari atas sampai pertengahan. Kenapa sampai pertengahan itu saya sempat berhenti. Nah itu bukan dari kabar tetangga aja, saya tetangga dari kecil aja di situ sering ada kejadian-kejadian yang aneh. Ya kemunculan sosok pocong, kadang-kadang kunti. Terus ada itu loh Mas, kalau misalnya malam-malam itu sering ada sinar-sinar yang masuk ke rumah itu. Merah, kadang-kadang ya warna-warni kayak gitulah, kayak kembang api. Apalagi di bulan-bulan tertentu katanya. Nah saya diomong sama emak, Tong, karena bongkar kue rumah kue, meluh kalau ikut bongkar rumah tersebut, maca sing kebek, baca-bacanya itu yang komplit, jangan sampai ada yang ketinggalan, soalnya nerawasi, soalnya berbahaya, menunggunya itu berbahaya. Bapakmu aja dulu kena di situ tuh, bapaknya Untung pernah kena di situ. Kesurupan, pernah ketempelan di situ, ada jin merahnya katanya.
jin merong jin pirang-pirang temen mak jin ireng oh. Ya jare kawan kata kamu yang jinnya macam-macam bentuknya. Akhirnya wong dibongkar ya buat riwa-riwi material pagar yang samping rumahnya Untung itu dicopot. Pagar bambu itu dicopot. Akhirnya kan dari rumah Untung tinggal nerabas doang, nggak usah lewat depan. Nah ini karena dekat anaknya si Untung juga sering main ke situ, nengokin bapaknya kerja kayak gitu melihat dari atas. Saya dari pertama aja lagi bongkar-bongkar itu kan banyak kayu-kayu jati masih bagus banget Yung. Terus ada itu loh kayak emas-emas kecil nih. Aku iya di saka-saka gurunya atau di sambung-sambungannya. Tapi yang punya rumah katanya gawa bayo, katanya bawa aja gue tuku sate katanya. Tapi kan saya takut. Orang yang lain kata aman wis buat beli pulsa atau apa kayak gitu kan dibawa ke penjara kan nggak ada suratnya sih Bi. Nah itu saya ketemu satu barang ada lagi itu di atas keris cuman udah hancur gagangnya udah hancur tapi bilanya masih bagus banget. Aku nggak tahu itu namanya keris apa, sengaja biar aku kelihatannya nggak nemu. Waktu itu aku di atas, di bawah itu ada yang lain lagi ngangkatin puing tak jatuhin biar yang nemu dia gitu loh. Biar yang nemu seolah-olah dia kan biasanya ada orang-orang kayak gitu senang, apalagi aki-aki itu kan seneng barang-barang kayak gituan. Tak senggol klenting jatuhkan di depan dia yang orang tadi yang lagi ngambilin puing. Ih, anak keris tiba. Bahaya ki keris, katanya keris ini bahaya. Langsung diginiin kayak gitu seolah-olah gitu. Anak apa nih man? Dari atas kan begitu. Mantap ke. Tung, apa isiannya gede ke siana. Anak apa langka mengendi ya? Mikita anak tadi ada isinya. Setelah jatuh pegang saya nggak ada, berarti kan sakti. Iya. Gawa beo. Orang lah katanya, gimana nggak mau dibawa. Kamu kan tadi yang jatuhin dari atas, tahu. Kamu yang jatuhin, kamu yang itu punya kamu. Itu nggak saya pikirin. Akhirnya saya udah tak taruh lagi di atas. Tapi nanti juga mau dipugar kan bakalan jatuh. Tak kumpetin, tak tancepin di pohon pisang. Bedogel pisang-pisang itu yang nggak terawat gitu kan ada selahannya, diselip kayak gitu. Wis, saya setelah nemu keris tersebut badan itu langsung nggak enak, bener-bener nggak enak. Nah itu udah hancur semua atau belum Mas Untung? Baru bagian separuh depan sama ruang tengah. Kalau WC apa masih utuh semua Bi. Nah saya itu badan nggak enak. Kalau Tung mudunnya kena, jadi itu bebas, nggak usah pakai jam kerja itu jam 12 atau apa berhenti, medang aja, terserah gitu kata yang punya. Yang penting itu udah disediain, itu juga akomodasi dari mamanya Untung, nanti dibayar gitu kan. Wis kan, saya itu nggak enak banget. Malamnya saya tidur gerayasan, nggak jelas lah molak-malik kayak gitu. Di sana mimpi, pokoknya rumah itu ada keris, cuman nggak gangguin, cuman keris rumah. Saya di atas, kadang-kadang saya di bawah itu ada keris itu, tapi masih ada gagangnya, masih ada gagangnya utuh. Jenggelek itu tangi bangun-bangun jam 2. Saya kok mimpi begini ya? Apa rumah itu benar-benar ada isinya dan keris itu berbahaya? Nah keris itu di mana? Tak pikir-pikir gitu kan. Nanya sama istri, Ma, aku tadi siang nemu keris, kayaknya cerita sama kamu, ditaruh di rumah apa dibawa pulang apa taruh di mana ya? Jari di Tanjur Branding Gedang katanya, jari kasih di pisang. Oh iya ya, kenapa sih ya? Nggak apa-apa sih, mimpinya nggak enak Bi. Akhirnya ya wis, kalau kayak gitu dibalikin tempat semula aja. Dibalikin tempat semula gimana, orang udah dirontokin katanya begitu kan. Akhirnya ya terserah lah, pokoknya baiknya gimana, kalau enggak dianterin ke mbak yang biasa ngumbai keris Bi di situ. Terus akhirnya pagi saya makin gak enak badannya, tapi setelah sarapan ada teman yang bareng kerja sama saya. Terus Gorima angkat ke orang nyantai kerjanya, saya berangkat ke sana. Tahu-tahu pagi itu ya mungkin berangkat kan jam 7:30, jam 7 nanti sarapan dulu di sana kan. Udah ada anaknya Untung di tengah puing itu Bi. Kisah apa sih bocah cilik dari kejauhan, ada anak kecil di situ siapa? Emang 2 orang. Kayak sih Bagus apa bukan ya? Kayak gitu. Namanya Bagus anaknya. Mak, Bagus di belakang. Lagi katanya, dia kecil ya, 5 tahun udah bisa sendiri. Nah, lagi apa itu kayaknya Bagus itu di tengah-tengah bangunan itu, di tengah puing. Masa iya sih ya?
Pas ditengokin ternyata bagus, memang bagus di sana. Lagi lempar-lemparin bata, itu kan bata banyak itu ya, lepa-lepanan yang itu kan, dihancur-hancurin berdua sama kawannya, itu tetangganya lagi. Itu saya langsung, ya bukan marah gimana sih, saya ngomong, kata Mas Untung, Gus, asu tulalan kono, sana pulang, sini bahaya, banyak setannya kayak gitu. Saya lupa kalau anak saya itu biasa kena kayak gitu. Itu jam 7:30-an, anak yang satu, anak tetangga langsung lius pulang ke sana. Karena arahnya nggak ke rumah si Agus, berarti si Untung lewatnya ke depan. Lah bocah ini, yang anaknya sendiri itu Bagus itu cuma diem aja. Bagus, bocoran nurut temen, ayo bangun sini geser. Gue mau geser sama sekali, saya pegang pundaknya. Ya nggak keras sih, Gus. Ayo, saya lirihin lagi. Biar anak itu nggak takut kan. Ternyata nengoknya pelan banget, nengoknya katanya. Nengok gini ke arah belakang saya. Udah matanya itu, saya nggak bisa ngeliat mata itu ada hitam-hitamnya. Yang jelas merah semua di sini. Kayak gitu sambil pegang bata dua. Saya langsung loncat ke belakang kan. Itu sama kawan yang lain. Ada patung, bocah ini bisa nih kayak anak saya kok kayak gitu. Itu bocah sekecil itu enak banget, langsung habis nengok begitu ya ke arahnya si Untung. Dia itu langsung balik badan lagi, nggak nyerang ke arah Untung atau ke kawannya, langsung balik lagi itu dimasuk ke ruang tengah ke sana. Kan dikejar kan ya. Tolongi anak saya begini, anak saya. Wah, kena maling kayak bocah, gara katanya. Orang bocah kayak gitu dibiarin masuk rumah begini. Saya nututin ke dalam gitu ya, ruang tengah nggak ada, di kamar nggak ada. Tahu-taunya nih sumur, adanya di sumur. Sumur kan masih ada katrolnya, pakai rekan yang itu loh. Ya. Itu benar-benar berdiri di pinggiran, ya di sumur kan segini tingginya. Kalau salah pijak pasti nyemplung. Tapi bisa kayak bocah keseimbangannya udah kayak orang dewasa, nyantai gitu loh. Cuman kayak gini. Tapi matanya merah kayak gitu. Itu malam atau pagi merah kayak gitu. Pagi itu mau jam 9-an mungkin ya, jam segitu aku lupa, yang jelas nggak lama sebelum berangkat, setelah berangkat kejadiannya kayak gitu. Orang udah rame kan, tetangga-tetangga ke situ mau nulungin. Ada yang ngomong jangan dulu, nanti kepleset ke belakang, itu ada setannya, takutnya sengaja diceplungin kayak gitu. Akhirnya kan diliri-lirihi, bagus jajan yuk, cuman cengar-cengir tuh. Tapi suaranya gede, bocah kecil suaranya gede. Akhirnya apa ya, dipikir-pikir ini buat ngelirihin bocah, mau ditangkap ngeles. Sumur itu kan nggak yang segini ya, rada umur tua itu gede. Iya, rada lebar gede. Ya. Semeter lebih, ada palangan tengah yang buat naruh katrol. Dicabuk begini sama yang berani itu juga bukan sama Untung, karena Untung nggak tega, takut ya nggak tega ngerti anaknya begitu, jadi orang kayak dituakan di situlah. Dicabuk begini, sana kan masih kosong, cuman ada bak-bak yang lama sama ketong-ketong lama. Dicabuk, ayo mainin mutun, cabuk begini, dia kayak mencolot ke sana ke seberang, jerit semua, ibunya juga udah nangis. Ngeri. Ya kalau ini kan bisa belang gitu fatal ya. Kadang-kadang nyenggol sama talinya kan rada ribet ya, nggak langsung nyebrang begitu, tapi gatel gitu dulu kan. Itu pada jerit, Gus, ayo Gus, istighfarmu anak kecil ya ya. Pada histeris di situ kan. Lah kalau itu ada palangan kan, yang palangan tengah buat naruh katrol kan tebal segini, bocah kecil segitu bisa kayak buat pegangan ngayun begitu, nyebrang ngayun begitu. Akhirnya kayak apa ya, Iblis katanya, Iblis jangan permainkan kami, jangan permainkan orang sini. Kalau kamu minta apa, rumah dibongkar, nggak terima, ngomong. Itu dia itu langsung turun dari sumur itu, turun pindah ke kolam di atasnya. Kopi hitam. Apa maning? Jajan yang warna pitu, kan juada mungkin ya, itu ada jajanan pasar ya. Jajanan jajan warna pitu, apa maning? Ada yang ngomong apa lagi? Yang lain mungkin maten bedut ada yang ngomong kan, kayak dituruti, kayak gitu dituruti. Roymu juga gitu, langsung celep gitu. Ceritanya dia orang-orang kekinian lah yang nggak percaya gituan, terus ngomong kayak gitu diturutin nanti tambah jadi kayak gitu kan, langsung digitu, rayu menang digitu, sama anak kecil matanya merah, langsung celep. Kamu ngapain Mas Untung waktu itu? Saya bisa ngadepin anak sendiri yang saya perasaannya takut banget, tapi pikiran itu tak cari
alasannya apa gitu loh. Siapa yang bisa? Kayaknya ada bahasa batin, kamu yang nyembuhin sendiri, wong bapaknya gitu kan. Dirame, diuber-uber, nongkrong di atasnya tadi kolam nggak ada air sama sekali, memang gelap banget. Yang ngeri kan di atasnya udah pada ambrol. Kalau kejatuhan gentengnya atau belandarnya kan repot. Bagus mudun, mamanya dipegangin. Kalau mamanya kan pengennya ngambil aja kan, dipegangin sama ibu-ibu yang lain. Untung nggak ada bapak-bapak yang megangin ya. Akhirnya saya itu kepikiran, apa jangan-jangan keris, katanya begitu, Bi. Aku kan kemarin dapat keris tak tancepin di pohon pisang. Kamu mau kemana tuh? Kok di situ? Wah, tolong ya, Pak, jangan sampai anak saya jatuh, katanya. Keluar dari rumah tersebut, keluar terus ke arah samping. Saya nyariin keris, nggak ada, Bi. Bekas tusukannya ada. Bekas tusukannya ada. Terus yang aneh, apa dulu itu keris itu berkorosi ya, banyak karatnya. Nancep ke pohon pisang kan ada coklat-coklat. Jadinya coklat-coklat, bener coklat-coklat terus kayak darah begitu ya. Ada ininya pisang kan, airnya itu kalau seolah-olah kayak darah. Getahnya. Aku ngiranya dorong. Bisa nih pisang ditancap ada darahnya. Ini darah dari keris apa pisangnya emang ada sesuatunya di situ, terus nggak terima. Langsung improv di situ ya. Mbah, ngapurane Mbah, saya nggak sengaja. Kalau Mbah itu yang ada di keris, ya saya nemu yang nggak sengaja, wong saya cuman disuruh. Kalau Mbah ada di pisang ketancap, ya saya nggak sengaja lagi. Mau berobat ya ngomong, Bi. Lah kerisnya ada di mana, Mas Untung? Saya cariin upuk-upuk di situ. Apa salah naro ya? Tahu-tahunya dia itu udah melak di pelapahan, Bi. Pelapahan ini pisang kan ada daun-daunnya gitu, namanya kan pelapa. Dia bukan posisinya udah nancep, enggak, udah nggak nancep. Tapi mungkin kayak ada yang ngambil, ditaruh, selepet kayak gitu. Nah, yang bikin unik itu, keris itu bersih, yang karatnya banyak banget. Bahkan pamornya itu kelihatan. Pamor itu ya, ininya kayak garis-garis ininya lah, pokoknya namanya pamor itu. Konturnya langsung diambil sama saya. Itu perasaan derdek banget. Mungkin karena saya lagi ya panik atau apa, saya nggak ngomong keris ini ada sesuatunya ya. Tapi saya derdek begini. Kerisnya kok jadi bening, jadi bersih kayak gini, kayak habis dicuci. Apa emang nyucinya pakai getahnya pisang? Mbah, jangan kayak gitu, Mbah. Anak saya jangan digangguin, tolong jangan digangguin. Saya langsung masuk, bawa keris posisinya menghunus. Pada pating jeler itu ya. Di dalam ada ibu-ibu, bapak-bapak. Eling tung. Disangkanya saya juga kesurupan. Bawa keris begini terus ya. Terus saya dipegangin orang banyak ya. Saya emosi, maksudnya saya itu nggak apa-apa, nggak ada yang percaya. Aku nggak apa-apa, ini keris yang kata. Kan banyak yang nggak ngerti ceritanya itu keris. Cuma satu orang doang itu yang di dalam, yang paling belakang itu yang ngerti ceritanya. Dia belum cerita sama siapa-siapa, kan dipegangin orang banyak. Bangsat kabeh kayak gitu. Ngomongnya kan kayak gitu, tambah kayak orang kesurupan. Terus lagi emosi juga. Kerisnya ada yang ngerebut, kayak pakai jurus lah di pelindung. Tangan saya sakit banget, lending, dikepret. Pak, si Untung dikepret sama yang ceker-ceker situ. Mu anak lagi kayak gitu, istighfar goblok, digituin. Istighfar apa, saya nggak kesurupan. Kan waras digituin, enggak apa-apa. Enggak mau diceritain kemarin saya nemu keris. Ini gara-gara keris mungkin. Bawa ke sana. Kia Gus, Kia Tung, bawa sendiri kayak gitu. Akhirnya kan dibawa ke dalam ya kan. Bagus, moduno, Kia, mancing ngomene mancing. Kia maikon, ini rumahnya kamu keris ini. Itu langsung untungnya sampingnya ada bapak jadi dia di atas kolam itu langsung matanya itu dia langsung rubuh, langsung ditampahin begini, ya berarti main kono. Akhirnya gue sampein nggak ada yang mau video oper. Akhirnya satu orang yang memang paham tentang keris gitu ya udah tak rawatin saya aja, tapi kalau mau dipinta yang ngomong ini barang bagus dari barang lama, dari sisi seninya aja yang bukan masalah gituannya. Terus ini gimana Mas, terusin apa enggak? Ya terusin kalau mau. Tapi ya tadi anak kecil jangan suruh ke sini lah, enggak bagus kayak gitu. Itu kejadiannya berarti selesai beduk Allah Akbar siang itu. Nah itu enggak ada terusannya lagi. Tapi sejak itu si Untung enggak kerja di situ lagi. Kenapa? Ya takutan sendiri. Padahal aja. Samping rumahnya. Samping sendiri, rumah sendiri. Bahkan kan yang punya rumah
itu kan main ke situ, dia juga bayar yang buat masak-masakan. Bi, itu sih untung orang melu nih nggak kerja. Lah wong nganuk Kak, kayak gitu, nggak diturunin. Iya saya dengar ceritanya, tapi wong kayak gitu ya lumrah, eman-eman, ini kan bakalan lama. Bocahnya nggak mau, padahal untungnya ada di dalam, saya dengar. Itu rumahnya udah jadi sekarang? Belum, masih belum, lagi masih proses dibongkar. ya, masih Lagi proses. dibongkarin. Itu aja sih, Bi, nggak banyak ceritanya. Baik, terima kasih. Masih Disinyalir proses. dari kris itu, nggak tahu Disinyalir aslinya. dari itu ya. Soalnya pas diginiin, slup sembuh Langsung gitu kan. sembuh, iya. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Semoga menghibur kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang-kurang ya Bro Ayung ya. Sampai jumpa di doa terbaik dulu dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.